Hari ini ketemu lagi dengan Bu Indah ya. Kira-kira kita akan membahas apa sih? Sebelumnya saksikan dulu video di bawah ini ya. It all started when my mom met my dad, and they fell in love, and they had me. Hi, I'm Ryan, and my life, it's kinda crazy. Nah, dari video itu, kira-kira kita akan membahas apa sih? Kok bisa dari anjing yang berwarna putih kawin dengan anjing yang berwarna hitam, anaknya memiliki warna antara putih, ada juga hitam, dan juga ada coklatnya. Kira-kira kita akan membahas apa sih? Ada yang tahu tidak? Iya, benar sekali. Materi kita di bab ketiga ini membahas mengenai penurunan sifat atau yang biasa disebut dengan hereditas. Nah, bersama dengan sifat-sifat bawaan yang sama, ada juga di mana keturunan memiliki penampilan yang sedikit berbeda dari orang tuanya. Seperti anjing tadi ya, tidak harus ada yang berwarna putih, hitam, tapi juga ternyata di anak anjing tersebut ada yang berwarna coklat. Nah, ini disebut dengan variasi. Sifat yang selalu muncul disebut dengan sifat dominan, sedangkan sifat yang tidak muncul atau tertutup oleh sifat yang dominan tersebut itu disebut dengan sifat resesif. Mau tahu lebih banyak mengenai penurunan sifat? Disaksikan video ini sampai habis ya. Oke, menurut anak-anak di rumah, apa sih yang mengendalikan sifat-sifat tersebut? Ada yang tahu tidak? Kenapa ya kita bisa memiliki sifat yang sama dengan orang tua kita atau yang sedikit berbeda dengan orang tua kita? Kira-kira apa sih yang mengendalikan sifat tersebut? Ada yang tahu tidak? Iya, benar banget. Jawabannya adalah gen. Oke, benar banget ya. Jadi gen ini memiliki peranan penting dalam pewarisan sifat, yang mana sifat pada organisme dikendalikan oleh gen. Seperti warna kulit, ada juga bentuk mata, ada juga bentuk rambut, atau semacamnya. Ini juga ditentukan oleh yang namanya gen, yang mana gen ini diwariskan dari generasi sebelumnya atau orang tua tersebut ke generasi selanjutnya atau anak-anaknya. Nah, gen-gen tersebut bergabung pada proses fertilisasi atau pembuahan. Diingat lagi ya materi kita sebelumnya. Oke, yang mana gen di dalam tubuh manusia ini tersimpan di dalam DNA atau deoksiribonukleik acid. Diingat ya kepanjangan dari DNA tersebut, di mana DNA ini merupakan molekul pewarisan sifat penentu semua generasi atau karakteristik yang terdapat di dalam organisme tersebut. DNA ini terletak di dalam inti sel, yang mana DNA ini akan membentuk untaian yang sangat panjang yang biasa kita kenal dengan kromosom. Nah, diperhatikan ya gambar kromosom ini, yang mana di dalam tubuh kita terdapat jutaan sel. Di dalam jutaan sel tersebut terdapat yang namanya inti sel. Nah, di inti sel inilah terdapat yang namanya DNA dan kromosom tersebut. Oke, kromosom pada sel tubuh tersusun berpasangan sehingga disebut dengan diploid atau 2N. Sedangkan susunan kromosom pada sel kelamin tidak berpasangan yang disebut dengan haploid atau hanya 1N saja. Oke, tahukah kamu kalau kromosom pada sel kelamin manusia itu jumlahnya hanya setengah dari kromosom tubuh? Sehingga kalau misalnya kromosom tubuh manusia itu berjumlah 46 buah, kira-kira berapa ya jumlah kromosom kelaminnya? Komen di bawah ini ya. Oke, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk memperhatikan gambar kromosom manusia berikut ini. Yang mana kromosom 1 sampai kromosom 22 disebut dengan autosom atau kromosom tubuh. Sedangkan kromosom ke-23 disebut dengan gonosom atau kromosom kelamin. Kromosom inilah yang membedakan jenis kelamin pada manusia. Nah, diperhatikan baik-baik ya. Oke, misalnya penulisan kromosom kelamin pada laki-laki ditulis dengan 22A ditambah X.
dan 22A ditambah Y. Sedangkan pada kromosom perempuan yang terletak pada sel ovumnya hanya ditulis 22 plus X. Jadi, seorang perempuan hanya membawa kromosom X saja, sedangkan laki-laki membawa kromosom X dan Y. Inilah yang menentukan apakah calon janinnya itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kalau dia berjenis kelamin laki-laki, maka kromosom yang terbentuk adalah 22A, X, dan Y. Kalau misalnya nanti calon janinnya akan berkelamin perempuan, maka kromosom yang dibentuk adalah 22A plus X dengan X. Sudah jelas ya? Oke anak-anak, itu dia materi kita hari ini. Sebelum Ibu menyudahi video ini, Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat kembali apa saja sih yang sudah kita bahas pada video ini. Nah, diperhatikan ya rangkuman di sini. Oke, yang pertama kita sudah membahas yang mana sifat yang dimiliki oleh organisme dikendalikan oleh gen. Yang kedua, gen ini diwariskan melalui orang tua kepada keturunannya atau calon anaknya. Yang ketiga, kita juga sudah membahas mengenai gen tersimpan di dalam DNA yang terdapat pada kromosom. Jadi DNA tersebut terdapat dalam kromosom yang terdapat pada inti sel. Oke, kita juga sudah membahas yang keempat, yaitu mengenai kromosom pada sel tubuh. Ini bersifat diploid atau berpasangan. Sedangkan kromosom pada sel kelamin itu disebut dengan haploid. Jadi dia tidak berpasangan ya. Nah, yang kelima, kita juga sudah membahas mengenai sifat yang selalu muncul atau yang terlihat itu disebut dengan sifat dominan. Sedangkan sifat yang tidak muncul atau tertutupi oleh sifat dominan tadi itu disebut dengan sifat resesif. Oke, itu dia materi kita pada pewarisan sifat di pertemuan pertama ini. Semoga banyak membantu ya. Nah, untuk kalian yang masih penasaran mengenai materi penurunan sifat ini, silahkan dibaca-baca lagi bukunya. Kalian juga bisa melihat sumber lain di Google atau di YouTube. Sampai ketemu di lain kesempatan.